Saya pernah mendengar satu ceramah agama, betulkah tidak atau benarkah tidak suami salat berjamaah di rumah bersama istrinya, anak-anaknya. Nilai pahalanya cuma dapat satu. Suami dapat satu, istri dapat pahala satu, anak-anak pun dapat pahala satu. Dibandingkan suami salat berjamaah di masjid dapat pahala 27. Mohon pencerahan Ustaz Doktor. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Satu-satunya jalan keselamatan, fattabi'uni, ikuti aku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, sunnah khulafa' rasyidin sesudahku, Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali, ma'an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Addu 'alaiha bin nawajiz, gigit pakai gigi geraham. Meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar jadi imam. Meninggal Abu Bakar, Umar jadi imam. Umar meninggal, Ali jadi imam. Ali meninggal, Uthman jadi imam. Di mana mereka salat berjamaah? Di masjid. Tapi saya pernah melihat hadis Nabi salat berjamaah di masjid, di rumah. Betul? Sahih. Nabi salat malam. Allahu Akbar. Makmumnya siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik diserahkan ibunya bernama Ummu Sulaim. Umur dia 10 tahun. Anas bin Malik membawakan terompah, selipar, membawakan air wudhu, membawakan kain Nabi, serumah dengan Nabi. Salat dia di belakang, di samping Nabi. Salat pula istri Nabi di belakang. Itu menunjukkan Nabi pernah salat berjamaah di bilik, di rumah, tapi salat bukan salat wajib. Adapun salat fardu, maka lelaki suami salat ke masjid. Suami yang salat ke masjid, suami yang soleh. Suami yang salat di rumah, suami solihah. Puan ingin salat di rumah berjamaah dengan anak yang belum baligh, boleh. Anak belum baligh jadi imam, dia sudah berkhitan. Hadis Sahih Bukhari tentang imam umur 7 tahun. Imam kecil. Tapi masa itu mereka sudah berkhitan, sudah tak ada lagi najis. Dibacaannya pula baik, tajwidnya idgham, ikhfa, qalqalah, gunnah bila gunnah, baik. Sampai-sampai maaf beribu maaf, rupanya imam yang kecil tadi bila dia rukuk, terbuka bajunya di belakang. Lalu kemudian kata sahabat di belakang, tak adakah kain untuk menutup bagian belakang imam kita ini? Budak kecil. Memang dia kecil, tapi hafalan dia banyak. Memang dia kecil, hafazan Quran dia banyak. Oleh sebab itu maka puan yang di rumah boleh solat bersama anak. Atau sesama perempuan, solat berjamaah perempuan di rumah. Bagaimana kalau kami yang perempuan ingin ke masjid? Ada yang mengatakan perempuan solat di rumah. Sebab perempuan yang solat di dalam kamar bilik lebih baik lagi. Di dalam rumah lebih baik lagi. Di dalam kamar bilik kecil lebih baik lagi. Semakin kecil semakin terpelihara lebih baik. Hadisnya sahih. Tapi tengok juga hadis yang lain. Nabi kalau meluruskan kata sab, kata Nabi, sebaik-baik sab lelaki di depan, sebaik-baik sab perempuan di belakang. Coba tengok. Khairu sufufir rijal, sebaik-baik sab lelaki di depan, sebaik-baik sab perempuan di belakang. Apa makna cakap Nabi? Sab lelaki di depan, sab perempuan di belakang. Maknanya ada perempuan di belakang. Kalau tak ada perempuan di belakang, pasti kata Nabi, sebaik-baik saf lelaki di depan, yang perempuan pergi balik. Makanya sampai hari ini, pintu masuk Masjid Nabawi Babus Salam. Keluar dan masuk dari Babus Salam, keluar Babul Baqi. Di belakang Babul Baqi, Babu Jibril. Di belakang Babu Jibril, Babun Nisa. Babun Nisa ini bukan sekarang. Babun Nisa sudah ada masa zaman Umar bin Khattab. Zaman Umar bin Khattab bila ada lelaki masuk dari babun nisa ditangkap, dicambuk. Sebab dia sudah ikhtilat, bercampur dengan perempuan. Maknanya apa? Ada perempuan sholat tapi tetap menjaga menutup aurat. Tidak tabarruj, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tidak bersuara dengan suara. Kadang di beberapa masjid tempat perempuan ini ditutup dengan kain. Tutup, perempuan tak nampak. Tapi suara dia kedengar.
Kadang kita pula takut. Masuk kita ke masjid, ki. Tetaplah jaga suara, jangan bergurau dalam masjid, menjaga ibadah. Maka perempuan solat berjamaah boleh dengan syarat-syarat yang ketat. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Saya baru menerima SMS, kesian juga. Jadi kita layan juga. Jadi maaf saya mewakili bagi pihak Muslimah Masjid Al-Amirah Al-Hajjah Maryam, Kampung Jerudong. Soalan saya begini Ustaz Doktor. Istri yang menjaga salatnya, istri yang menjaga ibadah puasanya, istri yang mentaati suaminya, apabila suaminya bersalat berjamaah di masjid, apa yang suaminya dapat dari Allah, yakni ganjaran pahala, istrinya juga akan dapat sama, yakni ganjaran pahalanya dari Allah. Persoalannya begini Ustaz Doktor, apakah benar kami yang bergelar istri ini akan dapat ganjaran pahala yang sama tanpa berkurang sedikit pun apabila suami salat di masjid? Karena saya pernah mengamati satu ceramah dalam YouTube yang bergelar Profesor menjelaskan hal ini bersandarkan dengan hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon pencerahan Ustaz Doktor. Perempuan mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lelaki itu boleh puasa, lelaki itu boleh sembahyang berjamaah, lelaki itu boleh i'tikaf, lelaki itu boleh amal banyak, sedangkan kami ini hamil, maaf, kami ini pula uzur syar'i haid, kami ini pula membesarkan anak-anak, bagaimana nih ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, amal dia yang baik menjaga keluarga ini sama seperti amal lelaki. Itulah yang disyarahkan oleh ulama. Hadis yang pendek inilah yang disyarahkan oleh ulama, bahwa perempuan mendapatkan amal yang sama. Man ala thalatha banatin, siapa yang membesarkan, memandikan, menyuapkan, menjaga anak 3 perempuan, fa'addabahunna, dia didik dengan baik-baik, diajarkan cara makan, diajarkan cara pakaian, kanan dulu, buka kiri dulu, diajarkan cara doa, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Wa ahsana ilaihi wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Lalu kemudian ketika dia mengandung, maaf, melahirkan anak 9 bulan 10 hari, meregang nyawa, mati dia, matinya mati syahid. 9 bulan 10 hari meregang nyawa, mengandungkan anak, menyusukan, bernilai ibadah. Bernilai ibadah, mendapatkan pahala ibadah. Maka perempuan-perempuan yang maaf hamil, jangan malu. Ini awak anak yang keberapa? Yang ke-7. Apa ini tahun hamil? Ibadah. Ada ibadah putus. Salat selepas mati putus. Baca Quran selepas mati putus. Idza matal insan, kalau manusia mati, hadis riwayat Muslim, inqata'ah, putus. Tapi ada yang tak putus. Mana dia? Waladun salihun, anak yang soleh, yang terjaga di tengah malam berkata, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha, husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha, perempuan yang baik menjaga keluarganya, kehormatan suaminya, maka dia sama mendapatkan pahala kebaikan-kebaikan. Beruntung bertuah, mudah-mudahan tuan-puan senantiasa menjaga ini sehingga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat, maghfirah, ridha dan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Soalan seterusnya Ustaz. Assalamualaikum Prof. Adakah sudah dikira atau termasuk dalam kewajiban memberi nafkah zahir jika seorang suami memberi izin kepada istrinya untuk bekerja dan makan gaji? Di samping itu, suami tadi juga telah membelikan sebuah kereta kepada istrinya dengan cara bayaran ansuran, yakni hutang, dalam tempoh masa dan dengan kadar bayaran yang tertentu. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqarna fi buyutikunna. Itu hukum asal perempuan. Waqarna fi buyutikunna.
Wahai perempuan, kamu mesti menetap di rumah, tak boleh keluar rumah. La yaqluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Kalau perempuan keluar rumah tak boleh berdua-dua. La tusafiranna ma'imra'atun illa ma'adhi mahramin. Kalaupun dia keluar rumah tak boleh keluar rumah kecuali dengan mahram. Kalau dia keluar rumah, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'adhi mahramin. Tak boleh dia keluar, kemudian dia ke suatu tempat, berdua-dua tak ada orang lain kecuali dengan mahram. Ini semua untuk menjaga martabat, harkat, kehormatan, kemuliaan perempuan. Karena Islam ini datang menjaga akal, menjaga diri, menjaga kehormatan, hifzul mal, hifzul aql, hifzul arad, hifzul nafs, nah ini semua menjaga. Termasuklah menjaga perempuan. Bolehkah perempuan bekerja? Dijawab oleh Syekh Atiyah Sakar dalam kitab Fatwa Al-Azhar. Fatwa Al-Azhar. Hadis pertama. Ada seorang perempuan namanya Asma binti Abi Bakar. Asma mencari makanan unta, makanan kambing. Dia junjung di atas kepala dia. Rumput-rumput untuk makanan. Keluar rumah. Nabi SAW melihat. Manakala Nabi melihat, Nabi membawakannya dan mengantarnya balik ke rumah. Nabi tidak melarang. Itulah dalil perempuan boleh bekerja, beraktiviti. Karena Asma tadi tak dilarang Nabi. Seandainya Nabi melarang, kata Nabi, hai Asma, engkau sudah, maka perbuatan itu haram. Tapi karena aman, tidak ada lelaki yang jahat, perbuatannya pula mencari makanan untuk ternak, hewan, maka perbuatan itu boleh. Dari situlah ulama mengambil dalil perempuan boleh beraktiviti di luar rumah, bekerja dengan syarat-syarat yang ketat supaya tidak terjadi perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dua, pada masa pemerintahan Sayyidina Ali, Umar bin Khattab, maka di Suqul Islam di Madinah itu ada Suqul Yahudi, punya orang Yahudi, ada Suqul Islam, pasar yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada wilayah hisbah, polis wilayah hisbah yang khas menengok siapa yang mencampur sukatan timbangan, siapa yang curang dalam sukatan timbangan. Karena Nabi sendiri datang ke pasar untuk memeriksa. Kata Nabi, mahadha ya sahibat ta'am. Hei penjual makanan, kenapa makanan di dalam ini basah? Asabahul matar, kena hujan ya Rasulullah. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang memainkan sukatan timbangan. Idza talu anan nas yastaufun. Kalau dia menimbang, dia membeli, dia minta penuh. Tapi kalau dia yang menimbang, dia menyukat, dia curang. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang curang bukan golongan kami, bukan golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menjadi pengetua polis wilayah hisbah masa itu namanya Ummu Syifa. Ummu Syifa itu lelaki apa perempuan? Ummu Syifa, takkan Ummu Syifa berkumis? Ummu Syifa perempuan. Itulah dalil perempuan boleh beraktiviti, tapi dengan syarat yang ketat. Syarat yang pertama, la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, tidak bersolek-solek jahiliyah. Syarat yang kedua, la yakhluwanna rajulun ma'amra'atin, tak boleh berdua-duaan dengan lelaki yang tak mahram. Syarat yang ketiga, tak boleh dia musafir dengan lelaki yang tak mahram. Syarat yang keempat, hendaklah dengan izin walinya. Kalau suami ada maka izin suaminya. Syarat yang kelima, la yadribna bi arjulihinna, dia tak pukulkan kakinya ke lantai. Perempuan tak boleh memukulkan kakinya kuat ke lantai, sementara di kaki itu dipasangnya gelang kaki, sehingga kalau dia berjalan kerincing, membuat lelaki memandang. Keluar biji mata lelaki menengok gelang kaki. Nah, ini semua adalah Islam datang untuk menjaga manusia. Islam bukan cuma berzikir, Islam bukan cuma salat, tapi Islam menjaga kehormatan, kemuliaan perempuan. Puan-puan bersyukur pada Allah dengan banyak berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena dialah yang sudah mengangkat kemuliaan, kehormatan, kemuliaan perempuan. Wallahu a'lam. Saya lagi di rumah guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.